Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mr. Adam, my name is Viola Zadestiara. You can call me Viola. NIM 855749985. Here I will explain about the material in the English module book in chapter 4. After that I will tell a fairy tale. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada di buku modul bahasa Inggris pada bab 4. Dan setelah itu saya akan menceritakan sebuah cerita dongeng. Chapter 4. Telling time and telephone communication. Memberitahu waktu dan komunikasi telepon. The number 1 is telling the time in minutes and hours. Memberitahu waktu dalam menit dan jam. Time for a professional like a teacher is very valuable. For teachers whose work is scheduled from time to time, it is necessary to know the time. Waktu bagi seorang guru merupakan hal yang sangat berharga. Bagi guru yang pekerjaannya secara terjadwal dari waktu ke waktu, perlu mengetahui waktu. Yang pertama, numbers, angka. Starting from remembering about numbers, for example for the number 1 and so on. Dimulai dari mengingat kembali tentang angka, misalnya dari angka 1 dan sampai seterusnya. Yang kedua, telling times, memberitahu waktu. To ask for the time, you can use one of the following expression. Jika untuk menanyakan waktu dalam bahasa Inggris, dapat menggunakan salah satu ungkapan berikut. What time is it? Excuse me. What time is it? Excuse me. What is the time, please? What time do you have, Linda? Yang artinya sama-sama menanyakan pukul berapa saat ini. To answer it, it must set the time. For example, it is 10 o'clock, jam 10 pas. It is a quarter past 10, jam 10 lebih 15 menit. It is 10 past 8, jam 8 lewat 10 menit. It is a quarter to 11, jam 11 kurang 15 menit. It is 5 to 9, jam 9 kurang 5 menit. It is half past 6, jam 6 lewat 30 menit. Keterangan, minute, menit, what time, jam berapa, a quarter, seperempat, to, kurang, time, waktu, half, setengah, past, lebih. At digunakan untuk menanyakan waktu. On digunakan untuk menyatakan hari dan tanggal. In digunakan untuk menyatakan bulan or period of time. Number 2 is identify period of time in days, month, years, and season. Identifikasi periode waktu dalam hari, bulan, tahun, dan musim. A. Asking and saying the day. Menanyakan dan menyatakan hari. Day name, nama-nama hari. It is Sunday, it is Monday, it is Tuesday, it is Wednesday, it is Thursday, it is Friday, it is Saturday. Untuk menanyakan hari ada dua cara, yaitu yang pertama dengan pertanyaan what is the day, yang kedua dengan kata tanya what day, hari apa, lalu diikuti waktu yang dimaksud, misalnya today, tomorrow, yesterday, atau waktu kegiatan yang terkait dengan hari yang dimaksud. Example, what day is today? What day is it now? What day do you teach English? Dengan demikian, dapat menyatakan hari dengan cara berikut. It is Sunday, it is Saturday, it is Wednesday. B. Asking and stating the date, month of the year.
menanyakan dan menyatakan tanggal, bulan, dan tahun. 1. Asking and stating the date. To state the date using the first, second, third, fourth, and so on. So, to declare the first date, use phrase instead of one. Untuk menyatakan tanggal menggunakan bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga untuk menyatakan tanggal 1 menggunakan first bukan one. Jadi kita urutkan dari tanggal 1 menjadi sedangkan nama bulan yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, and December. Untuk menanyakan tanggal dapat dengan pertanyaan what is the date bla bla bla. Titik-titik dapat diisi today, now, or tomorrow. Di samping itu, penulisan dapat diawali dengan what date, tanggal berapa, lalu diikuti waktu, misalnya today and now. Jika diikuti kegiatan atau peristiwa yang terkait dengan hari yang ditanya, maka kata bantu menyesuaikan. Contoh, what date is your birthday? What date did you see here for the first time? What date do you celebrate your birthday? Seperti halnya dalam menyatakan waktu. Tanggal juga dimulai dengan kata it sebagai subjek kalimat. Jika tidak menggunakan kata it, maka dapat menggunakan waktu yang dimaksud, misalnya today, now, tomorrow. Jika menggunakan kegiatan yang dimaksud, maka dapat disebutkan kegiatannya, misalnya my birthday is on the 1st of August. Untuk menyatakan tanggal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dengan tanggalnya terlebih dahulu. Contoh, tanggal 8 Januari 1987. It is the 8th of January 1987. Yang kedua, dengan bulan dulu yang diungkapkan baru tanggalnya. Contoh, tanggal Januari 8 1987. Jika tanggal tersebut digunakan dalam bentuk kalimat, preposition yang digunakan adalah on. Contoh, my father start to work in the office on the 2nd of January 1972. C. Asking and declare the month. To ask for the month, you can start with the question word what month using what because the name of the month is a noun, so the question word what is used. However, if the month is used as an adverb of time, the question word used is when. Untuk menanyakan bulan, dapat dimulai dengan kata tanya, what month, menggunakan what karena nama bulan adalah benda, sehingga kata tanya what yang digunakan. Akan tetapi, jika bulan difungsikan sebagai keterangan waktu, maka kata tanya yang digunakan adalah when. D. Declare the year is the same as asking for the month. Asking for the year also starts with the word what, because what is meant is the year. Then the question word becomes what year. Use what because the name of the year is a noun, so the question word what is used. But if the year is used as a description of the time of an activity, the question word used is when. Sama halnya dengan cara menanyakan bulan, untuk menanyakan tahun juga dimulai dengan kata what. Karena yang dimaksud adalah tahun year, maka kata tanya menjadi what year.
menggunakan what karena nama tahun adalah benda, sehingga kata tanya what yang digunakan. Tetapi jika tahun difungsikan sebagai keterangan waktu suatu aktivitas, maka kata tanya yang digunakan adalah when. E. Asking and stating the season and weathers. Menanyakan dan menyatakan musim dan cuaca. How is the weather today? Adalah salah satu jenis pertanyaan untuk menanyakan keadaan cuaca. Kosakata. Season adalah musim, cold sejuk, rain penghujan, fugi berkabut, weather cuaca, sunny musim panas, cloudy berawan, snowy bersalju, hot panas, cool dingin, windy berangin. Untuk menanyakan keadaan cuaca, for example, what is the weather like? What is the weather like today? How is the weather today? Kemudian untuk menyatakan keadaan cuaca atau musim, yaitu menggunakan it pada awal kalimat. For example, it is cold today. It is going to rain. It is hot now. Would you open the window? It is cloudy. Next, the number 3 is telling activities in relation with the time. Present continuous tense, present perfect, and present perfect continuous tense. Menceritakan kegiatan yang berkaitan dengan waktu. A. The present continuous tense. The present continuous tense is one of the English sentence Peters used to express an activity that is being carried out. The present continuous tense adalah salah satu pola kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang dilakukan. Keterangan waktu yang digunakan biasanya now, right now, at this moment, at present, this week, this month. Akan tetapi bukan suatu keharusan untuk menaruh keterangan waktu, karena bentuk kata kerja yang dipakai telah menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan. Ada sejumlah kata kerja yang tidak dapat digunakan dalam bentuk present continuous, yaitu verb of perception seperti see, hear, smell, taste, and feel. Di samping itu, ada juga sejumlah verbs yang bermakna permanen, seperti believe, doubt, forget, imagine, know, remember, understand, desire, forgive, hate, love, want, and wish. Kata kerja ini tidak dapat dipakai untuk menunjukkan continuous, karena jika dipakai dalam bentuk continuous akan bermakna berbeda. B. The present perfect tense. Present perfect tense is an expression that describes an action that started in the past and is related to the present time. Present perfect tense merupakan ekspresi yang menggambarkan tindakan yang dimulai di waktu lampau dan berkaitan dengan waktu sekarang. Secara rinci, fungsi present perfect tense adalah untuk menyatakan yang pertama, tindakan yang dimulai di waktu lampau dan berlanjut hingga sekarang. Keterangan waktu yang dipakai adalah since January, since last week, since 2 hours ago, for an hour, for 2 years, for 7 weeks, up to now, so far, up to the present. Yang kedua, tindakan yang telah dilakukan pada waktu yang tidak tertentu atau unspecific time, di waktu lampau yang dirasakan hasilnya. Biasanya tidak menggunakan keterangan waktu. Akan tetapi, keterangan seperti already, yet, lately, just, and recently yang tidak menunjukkan waktu tertentu dapat digunakan dalam pola ini.
C. The present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense also expresses an activity that started in the past and is still ongoing. Present perfect continuous tense juga mengekspresikan kegiatan yang dilakukan dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Perbedaannya dengan present perfect tense adalah bahwa present perfect continuous tense lebih menekankan pada kontinuitas kegiatan. Oleh karena itu, pola kalimat yang menggunakan tenses ini adalah present perfect tense menggunakan has dan verb 3 atau been jika subjek kalimat itu orang ketiga tunggal seperti he, she, it, Anton, the student. Jika subjek selain orang ketiga tunggal seperti they, I, you, we, Anton, and Ina, the student, maka pola yang digunakan adalah have plus verb 3 atau been. Dan untuk kalimat present continuous tense, pada dasarnya sama, hanya kata kerja bukan verb 3, tapi dengan menggunakan been, verb ing. The number 4 is telephone communication, komunikasi telepon. Number 1, how to make a telephone call, cara melakukan panggilan telepon. Cara melakukan panggilan lewat telepon. Cara yang pertama dengan menyebut nomor telepon yang dituju. Hermawan, hello, is that 56767? Nomor double dapat diucapkan 5555, 555555. Ketika mengucapkan nomor kosong, au atau zero. Contoh 355806. It's 35586. 4930228. It's 493 278. Cara kedua, dengan menyebut nama instansi yang dituju. John, is that education department? Is that the post office? Is that the police station? Cara menjawab telepon. Untuk menjawab cara 1 maupun cara 2 dapat dilakukan dengan contoh berikut. Freddy, yes, that's right. Yes, may I help you? Bill, who is speaking? No, I'm sorry. She or he is absent. Okay, that's the explanation of chapter 4 from me. More or less apology, sir. Next, I will start the story. There are 2 stories that I will tell. The number 1 is The Mouse Deer Stole the Cucumber. Si kancil pencuri timun. The Deer Stealing the Cucumber is a popular fairy tale in Indonesia. Kancil is told as an ignorant animal, clever, and likes to act as he pleases. Si kancil pencuri timun adalah dongeng terpopuler di Indonesia. Kancil diceritakan sebagai binatang yang jahil, cerdik, dan suka bertindak sesuka hatinya. One day, the deer was confused because he ran out of wood. At the time, the forest was hit by a long dry season that made all food run out. The mouse deer was forced to leave the forest to find food because he didn't want to starve to death while walking out of the forest and suddenly found a larger cucumber field.
Instantly, the mouse deer wanted to devour all the cucumbers in the field. The idea to steal arose. Seketika muncul keinginan kancil untuk melahap semua timun-timun di ladang itu. Ide untuk mencuri timun pun muncul. Maybe it's okay if I eat a little cucumber, sighed Mouse Deer. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan timun itu sedikit ya, kata kancil. Secretly, Mouse Deer ate cucumbers in the field without the farmer's knowledge. He also became used to it and often secretly stole cucumbers to eat in the following days. However, the deer's naughty behavior was finally discovered by Mr. Farmer. He was angry and tried to trap the mouse deer so he wouldn't steal any more cucumbers in the field. Namun, ulah nakal kancil ini akhirnya diketahui Pak Petani. Ia marah dan berusaha menjebak kancil agar tak mencuri lagi timun-timun di ladang. I have to teach the thief a lesson, sighed the farmer. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri, kata Pak Petani. Mr. Farmer finally found a way to trap kancil. He made scarecrows from wood and coconut shells. Mr. Farmer is sure kancil must be scared and stop stealing. Pak Petani akhirnya menemukan cara untuk menjebak kancil. Ia membuat orang-orangan sawah dari kayu dan batok kelapa. Pak Petani yakin kancil pasti ketakutan dan berhenti mencuri. Sure enough, the next day a hungry mouse deer came to the cucumber field. He was then shocked and scared to see someone guarding Mr. Farmer's field. Kancil did not know that it was a scarecrow. Benar saja, keesokan harinya kancil yang kelaparan datang ke ladang timun. Ia lalu kaget dan takut melihat ada orang yang menjaga ladang Pak Petani. Kancil tidak tahu bahwa itu adalah orang-orangan sawah. He also hid and waited until the person went to steal the cucumber. But despite the long wait, the race man never left. The mouse deer finally gave up and returned home without bringing the cucumber. Ia pun bersembunyi dan menunggu sampai orang itu pergi untuk mencuri timun. Tapi meski sudah lama menunggu, orang sawah itu tak kunjung pergi. Kancil akhirnya menyerah dan kembali pulang tanpa membawa timun. From the story of the mouse deer stealing cucumber, we can teach children not to imitate the nature of the mouse deer. Explain to your child that stealing like a mouse deer is a bad deed and is hated by many people. Dari cerita si kancil mencuri timun ini, kita bisa mengajarkan anak untuk tidak menirukan sifat kancil. Jelaskan pada si kecil bahwa mencuri seperti kancil adalah perbuatan yang buruk dan dibenci banyak orang. The number 2 is the arrogant rabbit and the tortoise. Yang kedua, ceritanya berjudul Kelinci Sombong dan Kura-kura. This fairy tale tells of a proud rabbit. He always
prided himself of being able to run fast. Dongeng ini menceritakan kelinci yang sombong. Ia selalu membanggakan dirinya yang bisa berlari cepat. One day, the hare met the tortoise. He was surprised because the turtle was so slow in walking. He began to brag and make fun of the tortoise. Suatu hari, kelinci bertemu dengan kura-kura. Ia kaget karena kura-kura begitu lambat dalam berjalan. Ia pun mulai menyombongkan diri dan mengolok-olok kura-kura. The tortoise tried to ignore the rabbit's word. Each animal moves at its own pace. I may be slow, but I can go where I want. I can even reach my destination faster than you, sighed the turtle. Kura-kura berusaha tidak memedulikan ucapan kelinci. Setiap hewan bergerak dengan langkahnya sendiri. Saya mungkin lambat, tetapi saya bisa pergi kemana saja yang saya mau. Saya bahkan bisa mencapai tujuan lebih cepat daripada kamu, kata si kura-kura. The hare didn't believe the tortoise's words. He also challenged the turtle to a race. Both of them agreed to run the race. Kelinci tidak percaya dengan perkataan kura-kura. Dia pun menantang kura-kura lomba lari. Keduanya pun setuju untuk lomba lari. During the race, the hare ran fast, took the lead, and left the tortoise far behind. He was sure he could win, so he stopped running and rested for a while. Without realizing it, the rabbit was fast asleep and did not know that the tortoise had raised him. Saat lomba, kelinci berlari kencang, memimpin dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Ia yakin bisa menang sehingga berhenti lari dan beristirahat sejenak. Tanpa disadari, kelinci justru tertidur lelap dan tidak mengetahui bahwa kura-kura sudah membalapnya. When he woke up, the rabbit was so surprised because the tortoise had reached the finish line. The hare sighed while the tortoise smiled at him. Saat dia bangun, kelinci begitu kaget karena kura-kura sudah sampai di garis finish. Si kelinci menghela napas sementara kura-kura tersenyum ke arahnya. This tortoise and rabbit tale has a moral message to so that children don't underestimate other people. We can also teach them not to be arrogant and always be humble. Dongeng kura-kura dan kelinci ini memiliki pesan moral agar anak tak menganggap remeh orang lain. Kita juga bisa mengajarkan mereka untuk tidak sombong dan selalu rendah hati. So many explanation and stories from me. I end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.